Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat taat sehat semua, hari ini kita akan membahas tentang kolbu. Ini bagian yang pertama, part 1 ya. Apa sih kolbu itu? Nah, kita akan melihat pengertian kolbu dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, artinya jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak atau jika segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah kolbu." Secara harfiah, kolbu ini diartikan sebagai jantung. Jadi segumpal daging itu diartikan sebagai jantung. Dan memang ketika jantung kita sehat, maka sehatlah seluruh raga kita. Jadi ketika mesin pompa ini sehat, keseluruhan raga kita akan sehat. Ini secara harfiah, arti kolbu secara harfiah. Tetapi materi ini akan membahas tentang kolbu dengan cakupan makna yang lebih luas, di mana dalam pemaknaan kolbu itu terdapat jiwa dan ruh kita. Maka menjaga dan merawat kebaikan atau kesehatan kolbu menjadi tugas yang sangat penting untuk kita lakukan. Ini sangat penting sekali. Bahkan jauh lebih penting dari menjaga kesehatan raga. Jadi ini yang lebih penting. Karena tadi yang disebutkan, sehatnya kolbu akan diikuti dengan sehatnya raga, dan sebaliknya, sakitnya kolbu akan diikuti dengan sakitnya raga. Para ulama mengisyaratkan bahwa baiknya kualitas amalan badan, amalan zahir seseorang, dan kemampuannya untuk menjauhi keharaman serta meninggalkan perkara-perkara syubhat atau perkara-perkara yang hukumnya samar, itu semua tergantung pada baiknya kondisi kolbunya. Dengan kata lain, kita akan sulit menjalankan ibadah. Saya sulit untuk menuntut ilmu, sulit untuk mengamalkan ilmu, sulit untuk mendakwahkan ilmu apabila kolbu kita ini masih keruh, berkabut, lemah, sakit. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan kolbu agar kolbu kita tidak keruh, tidak berkabut, tidak lemah, dan tidak sakit? Seperti selalu, kita akan mengambil teladan, kita akan meneladani Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena meneladani beliau adalah suatu bentuk ibadah bagi setiap muslim, dan jadikan ini sebagai niat awal. Kita melakukan ini sebagai ibadah. Dan yang kedua, karena beliau Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling bersih, paling kuat, dan paling sehat kolbunya, paling terawat kolbunya. Bagaimana cara Rasulullah menjaga kesehatan kolbunya? Yaitu dengan berbaik sangka pada setiap ketetapan Allah. Berbaik sangkanya ini kemudian dibarengi dengan perasaan yakin atau meyakini, mengimani bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Namun kenyataannya saat ini banyak di antara kita yang sering menyiksa dan mengeruhkan kolbu sendiri dengan perasaan-perasaan negatif ketika mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Kita sering meracuni kolbu kita dengan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk yang beracun pada diri kita sendiri, pada orang lain, bahkan pada Allah yang Maha menguasai kehidupan kita ini. Jadi pikiran-pikiran buruk itu muncul ketika kita gagal untuk berbaik sangka pada setiap ketetapan Allah. Nah, contoh kasusnya ya seperti ini. Misalnya, seseorang sudah berumur 30 tahun lebih tapi belum menikah. Atau seseorang sudah menikah sekian puluh tahun tapi belum bisa hamil dan memiliki keturunan, padahal sudah ikhtiar dengan berbagai cara. Atau juga seseorang sudah bisa hamil nih, tapi akhirnya keguguran. Kemudian ada juga orang yang sudah hamil, sudah melahirkan, tapi ternyata anak yang dilahirkannya kemudian meninggal.
Ada lagi contoh kasusnya, seseorang sudah hamil, sudah melahirkan, anaknya lahir sehat, tapi dia masih ngontrak, belum punya rumah pribadi, padahal sudah ikhtiar menabung sekian lama. Kemudian ada juga seseorang yang belum memiliki pekerjaan tetap, padahal sudah ikhtiar memasukkan lamaran ke banyak tempat. Ada juga orang yang jatuh sakit, padahal sudah ikhtiar menjalankan pola hidup sehat. Ada juga orang yang sudah sakit sekian lama, tapi belum juga bisa sembuh, padahal sudah ikhtiar menyembuhkan dengan berbagai cara yang halal. Ada juga orang yang belum mendapatkan apa yang diharapkan, padahal sudah ikhtiar dari A sampai Z agar mendapatkan hal tersebut. Dan hal-hal serta kejadian-kejadian pahit lainnya dalam hidup ini yang kita dengar, yang kita lihat, dan yang kita alami. Dalam kejadian-kejadian yang seperti ini, sering tumbuh pikiran-pikiran buruk atau beracun dalam diri kita dikarenakan kenyataan atau realita yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita. Nah, di titik-titik tertentu, pikiran-pikiran beracun itu, karena kita gagal berbaik sangka kepada Allah, pikiran-pikiran beracun itu kemudian semakin menggerogoti kalbu kita, sehingga membuat kita semakin jauh terperosok ke dalam jebakan syaitan, dengan cara membuat kita menyalahkan serta menuding Allah dengan tudingan-tudingan yang keji. Misalnya kita mengatakan Allah nggak adil nih karena memberi saya takdir seperti ini, padahal saya sudah melakukan ini dan ini, padahal saya sudah begini begitu. Jadi kita menggugat Allah. Atau pada titik yang berbeda, pikiran-pikiran beracun itu yang muncul karena kita gagal berbaik sangka kepada Allah itu akan semakin menggerogoti kalbu kita, sehingga membuat kita semakin jauh terperosok lagi masuk ke dalam jebakan syaitan dengan cara membuat kita terlalu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang lain, dan akhirnya kita pun jadi berandai-andai. Kita mengatakan, seandainya dulu begini, seandainya dulu begitu, seandainya dulu saya melakukan ini, seandainya dulu saya melakukan itu, pasti sekarang tidak seperti ini. Coba saya dulu begini, seandainya dulu saya begini. Nah, gitu. Jadi kita berandai-andai, ya. Ketahuilah bahwa Allah sangat melarang kita untuk berandai-andai seperti ini, ya. Muhasabah atau introspeksi diri serta mengevaluasi situasi dan keadaan itu memang penting untuk dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman dalam rangka bergerak menuju kebaikan, menuju cahaya Allah. Tapi introspeksi dan berandai-andai ini berbeda. Ini berbeda. Jangan disamakan. Ya. Kalau terpuruk dan berandai-andai ini, berandai-andai tentang keadaan, terus mengutuk takdir Allah, menggugat Allah, itu tidak baik. Ini yang tidak baik, ya. Kalau yang ini bagus nih, introspeksi. Kalau berandai-andai, kita terlalu fokus ke sesuatu yang sudah terjadi. Kita mau mengubah sesuatu yang sudah terjadi dalam artian seandainya dulu saya melakukan ini nih gitu. Jadi kita masih ada di masa lalu, masih terfokus di masa lalu. Terpuruk dan sibuk berandai-andai tentang keadaan sekaligus mengutuk takdir yang sudah Allah tetapkan, itu tidak akan membuat seseorang menjadi lebih baik. Justru hal itu akan membuatnya terpuruk semakin dalam, akan membuat raganya terluka semakin parah, dan tentu saja akan kembali membuat kolbunya semakin berkabut dan lemah. Sahabat, agar kita berhenti menyakiti diri sendiri dengan menjadi terpuruk dikarenakan Allah menetapkan sesuatu yang bertolak belakang dengan yang kita harapkan, lalu membuat kita masuk ke dalam jebakan syaitan dengan berandai-andai. Ada baiknya mulai dari sekarang kita melatih diri untuk berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka pada setiap ketetapan Allah dengan cara meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Selain itu, ingatlah selalu firman Allah ini. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sahabat, rahmat Allah itu sangat luas, meliputi langit dan bumi. Apa yang kita inginkan,
pintakan saja melalui doa. Pintakan segala yang kita inginkan yang tentunya tidak melanggar syariatnya. Insya Allah semua akan dikabulkan, sebab begitulah janji Allah. Seperti dalam firman-Nya yang artinya, Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Al-Quran Surat Ghafir ayat 60. Tidak cukup dengan ayat ini saja, melalui lisan Rasulnya Allah juga memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya dengan perasaan yakin sepenuhnya bahwa Allah akan memberi. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Sahabat, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah ingkar janji. Yakinlah bahwa Allah pasti akan menepati. Yakinlah bahwa Allah pasti akan memberi. Tentunya dengan caranya. Yang mau masalah-masalahnya tuntas, yang mau menikah, yang mau punya anak keturunan soleh-solehah, yang mau punya rumah, yang mau punya pekerjaan, yang mau sembuh dari sakit, yang mau ini, yang mau itu, selama kemauan-kemauan kita itu tidak menyalahi syariat Allah, maka minta saja semuanya kepada Allah melalui doa. Allah itu Maha Kaya, tidak akan berkurang sedikit pun kekayaannya walaupun yang kita minta adalah dunia dan seluruh isinya. Segalanya mudah bagi Allah yang Maha Kuasa. Ingat, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah jika Dia sudah menghendakinya. Jadi tidak usah risau, tidak perlu galau. Yakin saja bahwa semua akan beres dengan izin-Nya. Selamat mengamalkan ilmu. Semoga Allah menolong kita untuk meyakini bahwa permasalahan kita tidak ada apa-apanya di hadapan kekuasaan-Nya yang maha besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.